Yang indah ini, Tuhan gerakkan setiap hati pikiran kita. Haleluya, tubuh kita ini sangat bersuka cita bergerak. 5 panca indera bergerak hanya untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan sediakan apa yang kita perlukan. Terlebih pada waktu yang indah ini, Tuhan sajikan bagi kita firman Tuhan pada akhir zaman ini, tepat pada waktunya di mana pohon-pohon tersebut yang sedang ditanam di tepi aliran sungai sedang menikmati makan yang segar yang disediakan Tuhan. Haleluya. Itulah tidak ada yang kebetulan bagi setiap mempelai wanita. Tuhan sudah rancang dan sudah sediakan semuanya. Pada malam hari, pada siang hari, petang dan pagi, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan di setiap saat, setiap waktu. Itulah sebabnya Tuhan katakan jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut, hai kawanan kecil, karena aku telah siap sedia untuk menuntun engkau. Karena aku adalah seorang penuntun bagi engkau, untuk membawa sampai ke tanah perjanjian yang telah saya berikan kepadamu sebagai warisan yang kekal bagimu. Haleluya. Itulah keistimewaan kita dari orang-orang yang lain yang di mana mereka ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai biji mata Tuhan. Tetapi kalau kita melihat apakah kita ya yang terlebih dan teristimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebagai mempelai wanitanya. Yang dimana Tuhan tidak pernah melihat kekolokan kita, ya, kemiskinan kita, dimana seorang perempuan yang sedang menanti pemuda yang kaya itu, dimana dia tidak punya sandal dan tidak pernah kenal itu pakaian yang indah atau perhiasan apapun, tetapi Tuhan sediakan bahwa si pemuda itu, si orang kaya itu memiliki segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh si mempelai wanitanya. Yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya apa yang tidak pernah kita pikirkan dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya disediakan Tuhan bagi kita, bagi mempelai wanitanya. Yang lebih istimewanya lagi, bahwa penjaga-penjaga mempelai wanita telah Allah sediakan bagi kita. Haleluya. Itulah yang zaman ini. Setiap mempelai wanita yang sudah ditentukan Tuhan dari segala penjuru, dari segala bangsa, dari setiap bangsa. Karena kita tahu sekalipun bangsa Israel, bahwa mempelai wanita Kristus ada di sana, bertempat tinggal dari bangsa kafir pergi ke sana, sehingga mereka pun menjadi orang pilihan sekalipun mereka tinggal di Israel. Haleluya. Dan Israel pun ada di bertempat tinggal di bangsa kafir. Tetapi Tuhan sudah tentukan waktu bagi mereka. Dan Tuhan sudah tentukan waktu juga bagi bangsa kafir. Itulah sebabnya ada celah antara tujuan gereja dan 7 meterai. Itulah sebabnya dari meterai pertama, kedua, keempat adalah miliknya bangsa kafir. Tetapi dari meterai kelima sampai ke-6 sampai ke-7 adalah bagian dari Israel. Itulah sebabnya kita harus memikirkan segala hal yang terjadi di setiap hari. Dan kita melihat dan akan bisa menilai akan dunia ini. Supaya kita tidak bisa tertarik dan tersesat oleh karena kelicikan akan dunia ini. Seolah-olah mereka ahli dan seolah-olah mereka pas di dalam jalurnya Tuhan untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan bagaimanapun juga kita tidak mengerti dan tidak memahami kalau kita tidak mengerti apa itu firman Tuhan pada zamannya.
Haleluya. Dan Tuhan memberikan kepada kita waktu yang indah, yang tepat, bahwa Roh Kudus selalu mengajar kita dan memimpin kita, mengarahkan setiap mata dan pikiran kita mengarah kepada janji-janji Tuhan yang sudah ditentukan seperti yang tertulis di kitab Yoel, bahwa inilah hari pemulihan bagi kita. Haleluya. Baik, mari kita buka kitab kita langsung saja ke kitab Ulangan 13 ayat 1. Ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengutuki Allah lain, mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kita lihat lagi di kitab Yeremia 28:9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu digenapi, maka barulah kau ketahui bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Dan kita melihat juga di Daniel 9 ayat 7. Karena raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Berarti 1 kali 7 masa adalah 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Berarti ada 3,5 tahun, karena 7 dibagi 3,5, 7 dibagi 2 adalah 3,5. Artinya 3,5 tahun. Pada pertengahan 7 masa, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi menunjuk inilah menunjuk kepada penguasa dunia yang di masa dulunya, karena Ahab dan Isabel adalah penguasa dunia. Dan menunjuk yang memegang kekayaan atau ekonomi dunia adalah Amerika Serikat. Di mana dulunya mereka mengganti mata uang. Dan berbagai macam politik dengan cara mereka untuk memperkaya dirinya. Kalau disebut Amerika Serikat, berarti itu sudah benar-benar adalah gereja Katolik. Haleluya. Karena di mana Matius 10:5 bahwa ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Haleluya. Jadi kita melihat kenapa mereka diingatkan oleh Tuhan untuk supaya tidak menyimpang ke kota orang Samaria. Karena janji itu pada waktunya jangan beritahukan firman kepada orang Samaria. Jadi kita melihat antara satu dengan yang lain, bahwa firman tepat pada waktunya bagi bangsa Israel,
Tetapi ketika mereka melayangkan pandangnya dan melupakan Tuhan, sehingga firman datang kepada bangsa kafir. Kalau Tuhan katakan bahwa firman itu belum sampai ke bangsa kafir, berarti belum tiba waktunya. Jadi dengan sengaja Tuhan untuk membutakan mata bangsa Israel untuk supaya firman itu datang kepada kita. Haleluya. Tetapi kita melihat bagaimana tentang antar Amerika. Apakah ada seorang pemberita firman atau Malaki 4 ayat 5 telah tampil di sana? Haleluya. Bangsa Israel yang melupakan Tuhan, tetapi utusan adalah dari bangsa Israel. Ya, adalah pilihannya Tuhan untuk memberitakan kebenaran pada waktu itu. Kita melihat. Jadi Tuhan mengalihkan firman. Tetapi kita melihat di Daniel 9 ayat 27. Bahwa ada 1 kali 7 masa. Dan pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Haleluya. Kalau sebenarnya orang yang memahami dan mengerti, cukup hanya kitab Daniel 9 ayat 7 berbicara tentang Mesias. Karena Yesus Kristus yang meninggalkan taktanya, menjadi mengambil tahta pengantara, dan dia menjadi seorang mediator atau menjadi seorang utusan, turun dari taktanya hanya untuk membawakan kabar keselamatan dan membawa orang dari kemiji, ya, dari dosa kepada pembenaran, pengudusan, baptisan Roh Kudus. Haleluya. Untuk supaya benar-benar tergenapi kitab Yoel bahwa Tuhan akan memulihkan. Aku akan memulihkan apa yang habis dimakan oleh belalang, pengiring pindahan, pelompat dan kita melihat berbicara tentang Efesus Smyrna Pergamum Tiatira. Pohon-pohon tersebut habis dimakan oleh belalang-belalang tersebut. Itulah sebabnya ya akan tampil kitab Daniel 9 ayat 7. Itulah sebabnya kapankah perjanjian Daniel 9 ayat 27 ditetapkan untuk 1 minggu? Haleluya. Jadi setelah masa darinya ditentukan perjanjian itu dulu ketika Yesus Kristus ada di bumi, berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. Saya sudah katakan tadi, jangan menyimpang kepada orang Samaria, karena firman itu belum ditetapkan bagi orang Samaria. Firman itu masih datang kepada bangsa Yahudi. Haleluya. Jadi itulah sebabnya dikatakan jangan jangan memberitahukan kepada orang-orang bangsa kafir Samaria. Itu adalah untuk orang-orang Yahudi saja. Jadi dia berkhotbah selama 3,5 tahun. Setengah dari 70 minggu dan haleluya. Silakan duduk. Sudah hampir lupa untuk silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Glory. Jadi kita melihat dibuktikan dengan tegas kepada orang-orang Yahudi, tetapi mata mereka dibutakan ya untuk mendatangkan rentang waktu bagi bangsa-bangsa kafir. Jadi itulah sebabnya kita membaca kitab Daniel tadi, berarti tujuannya dengan jelas tepat pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Ribuan tahun.
Dari Daniel barulah Mesias Allah sendiri menjadi daging untuk menggenapkan kitab Daniel. Kita bayangkan ribuan tahun kan? Haleluya. Matius 7:7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Jadi ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jikalau ketika ini berbicara Matius 7:7, siapa yang mengatakan demikian adalah Yesus sendiri kepada bangsa Yahudi. Bahasa Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, mengajarkan akan hal ini ketika Yesus Kristus ada di bumi. Carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Haleluya. Pada waktu itu berlangsung. Ketika Mesias mengkhotbahkan pesan tepat pada waktunya. Ketika dia berada di bumi. Haleluya. Jadi mengetok bukan hanya sekedar karena banyak orang yang mengatakan dengan gampang ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Kalau kita membaca firman ini seolah-olah hanya tinggal mengetok saja seperti mengetok pintu tetangga. Lalu tetangga itu membuka pintu bagi kita. Bukan seperti itu mudahnya. Tetapi ada persyaratan. Persyaratannya, itulah sebabnya harus ada persyaratan seperti bagi kita pembenaran pengudusan baptisan Roh Kudus. Kamu harus dilahirkan kembali untuk supaya pintu dibukakan. Haleluya. Tetapi bagi kita di akhir zaman sudah terbalik. Maka Yesus yang mengetok pintu dari luar. Siapa saja yang membukakan pintu baginya, dia akan masuk ke dalamnya dan akan bersama dan akan makan bersama-sama dengan dia. Kita akan bersama-sama makan dengan Tuhan. Kalau pintu hati kita bukakan supaya pria itu datang. Kristus itu datang. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman dulu, ketoklah pintu. Karena Yesus Kristus adalah seorang raja, dia adalah pintu sendiri, dia adalah kunci itu sendiri, dan dialah rumah itu sendiri. Kalau dikatakan adalah raja di atas segala raja, berarti bukan mudah untuk masuk ya ke dalam rumah tersebut. Seorang presiden saja, pemimpin di satu negara, bukan mudah untuk masuk ke dalam istana. Harus memenuhi persyaratan. Persyaratan demi persyaratan. Kalau hanya tinggal datang saja lagi ketok pintunya masuk ke dalam istana, itu bukan seorang raja. Bukan seorang pemimpin. Harus ada persyaratan. Apalagi mau masuk ke dalam rumahnya Tuhan. Tetapi dengan mudah orang membaca, ketoklah makan pintu akan bukan bayimu, carilah. Nah, kau kan sudah mendapatkannya, carilah. Benar-benar kau mendapatkannya, kawan. Kau sudah menjadi seorang jenderal. Tetapi sekalipun kau terlibat, ya, engkau menjadi bosnya narkoba atau sabu atau apapun itu. Tetapi sebelum itu terjadi, maka orang katakan, itulah, kau kan sudah mengetok, kau kan sudah mencari. Ketika dia terlibat di dalam masalah atau sebuah pidana, melanggar kuat, maka waduh, akhirnya dia jatuh juga. Jadi orang-orang gampang untuk mengatakan ketoklah dan cari.
hanya orang-orang pilihannya Tuhan yang berhak untuk mengetok pintu. Haleluya. Hanya orang-orang pilihan Tuhan yang berhak mencari-carilah. Karena bagaimanapun juga, ya, musang-musang atau babi-babi yang ada di hutan sana, ketika dia capek, belum tentu dia mencari air seperti rusa. Karena hukumnya sudah ada di dalam rusa tersebut. Itulah sebabnya Tuhan atau Daud mengatakan, aku seperti rusa merindukan air. Haleluya. Dan tidak pernah rusa merindukan air setiba-tibanya, karena ya kalau dia tidak dikejar oleh musuhnya. Ketika kita dikejar-kejar oleh musuh akan kekejaman dunia ini, yang kita cari adalah air kehidupan yang keluar dari batu karang dari Yesus sendiri. Perempuan Samaria sudah capek, sudah jijik melihat indahnya dunia itu. Ya, kalau dia buka tembok, dia tidak akan pernah malu melihat banyak orang di sumur itu. Tetapi karena dia malu melihat perbuatannya, dia sudah mulai jijik dan meninggalkan hal-hal perbuatannya. Dia mau merindukan air tersebut. Sehingga dia tepat waktu berjumpa dengan Mesias batu karang itu. Sehingga dia pun menerima air kehidupan daripada Yesus Kristus untuk membasuhnya. Dan perempuan Samaria pun menjadi milik Kristus. Haleluya. Jadi sudah ada hukumnya di dalam diri kita sebagai mempelai wanita. Jadi tidak bisa dibantah dan tidak bisa diubah-ubah. Haleluya. Jadi itulah akhir yang yang ke-70 bagian terakhir dari merupakan kurun waktu masa kesusahan besar sesudah pengangkatan gereja. Kemudian ada masa 3,5 tahun, di mana itu akan ditentukan lagi bagi mereka melalui nabi-nabi. Kalau melalui nabi berarti kita ingat Wahyu 11 bahwa Musa dan Elia akan turun ke bumi bagi 144.000 tepat pada 3,5 tahun dari 70 minggu itu. Haleluya. Jadi jika orang-orang adalah orang pilihannya, tidak ada yang tertinggal. Haleluya. Itulah sebabnya Rasul Paulus, Tuhan ingatkan, Tuhan pesankan, inilah yang kau harus katakan, Paulus. Harus kau ingatkan, harus kau tuliskan ini. 1 Tesalonika 4, ya, dari ayat 1 sampai 30. Atau dari ayat 13 sampai 30. Haleluya. Menuju juga kepada akhir zaman ini. Yang menyampaikan adalah Malaki 4 ayat 5 ayat 10 7. Matius 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Haleluya. Dan kita melihat di Roma 11 ayat 4 dikatakan, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Haleluya. Jadi mereka inilah orang percaya yang tidak saling mengetahui di manakah mereka pada waktu ini. Seolah-olah hanya mereka lah yang tertawan, yang tertindas, yang dikucilkan,
padahal masih ada lagi 7.000 orang. Seolah-olah hanya Elia saja yang ditindas, yang diayat dan lain sebagainya, padahal masih ada lagi yang tidak mau sujud menyembah Baal. Haleluya. Masih ada lagi. Karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita di zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, kita tahu bahwa di sana adalah orang-orang kudusnya Tuhan mati martir, dibunuh, dipenggal dan lain sebagainya. Tetapi sepanjang perjalanan 7 zaman gereja, saudara-saudara kita banyak teraniaya di sana yang tidak sujud menyembah Baal. Haleluya. Artinya bahwa hati Elia itu sedih. Hatinya sedih. Bukan karena penganiayaan yang datang kepada dia karena hatinya sedih. Bukan itu. Bukan karena anak-anak kecil juga mengejek dia, bukan karena itu. Yang membuat hati Elia sedih adalah Tuhan, berjuta-juta orang di dunia ini, masa aku hanya seorang diri saja yang takut akan Engkau, Tuhan? Apakah mereka selain daripada aku? Apakah mereka semua binasa? Masa hanya aku seorang diri, Tuhan? Bagaimanakah orang-orang ini? Kemanakah orang-orang ini semuanya? Masa hanya menyembah Baal saja yang mereka tahu? Haleluya. Berarti dengan kata lain bahwa Elia juga sangat mengasihi orang-orang. Alangkah baiknya jikalau saudara atau orang-orang yang lain sepertiku menyembah Allah yang menciptakan langit dan segala isinya. Padahal hanya aku seorang diri saja. Itulah sebabnya Tuhan berkata, masih ada 7.000 orang lagi yang tidak engkau ketahui, yang tidak mau sujud menyembah pada Baal. Haleluya, glory. Dan kita lihat lagi di. Jadi, apakah mempelai Kristus dan tubuh Kristus sama? Kalau memang demikian, kalau memang kita sudah ditentukan dan sudah dipilih Tuhan sebelum dasar dunia ada, dari manakah kita berasal? Dari manakah setiap orang yang percaya berasal? Kalau hanya sekedar berpikir atau melintas saja dalam pikiran bahwa manusia di dalam kandungan sudah berdosa dan dilahirkan mengucapkan dusta, siapakah kita yang sesungguhnya? Apakah tubuh kita ini layak bagi Tuhan? Atau apakah tubuh kita atau apakah mempelai Kristus dan tubuh Kristus sama? Ini perlu kita ketahui bahwa mempelai Kristus dan tubuh Kristus sama. Kenapa dikatakan demikian? Firman Tuhan berkata bahwa gereja atau gedung atau rumah buatan tangan manusia, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di sana. Di manakah Kristus mau tinggal? Roh Kudus di manakah dia mau tinggal? Hanya satu bait Tuhan adalah tubuh manusia. Palungan ini. Kalau memang demikian, Elia akan gagal. Elisa akan gagal.
Semuanya nabi yang takut akan Tuhan kan datang. Haleluya. Dan Kristus dengan mengatakan bahwa aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Itulah yang tidak bisa dipisahkan. Di mana itu tertulis? Karena kita Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dari manakah Adam berawal? Dari Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Titik. Tidak ada tanya jawab di sana. Haleluya. Serupa segambar dengan kita. Yang dimaksudkan adalah manusia roh. Yang dimaksudkan adalah jiwa kita yang berasal dari Tuhan. Dan tubuh manusia itu dibentuk dari debu dan tanah. Coba kita bayangkan dulu. Kalau manusia itu dibentuk dari debu dan tanah, siapakah yang sanggup dari dunia ini yang bisa membentuk manusia dari debu dan tanah? Gak ada seorang. Haleluya. Hanya dia sendiri yang membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Lalu Allah memberikan kehidupan, roh. Dia menjadi makhluk yang hidup. Memberikan jiwa. Karena di dalam tubuh kita ini ada 3, tubuh, roh, dan jiwa. Segala makhluk yang ada di hutan sana, semua makhluk hidup mempunyai roh. Tetapi jiwa tidak ada. Haleluya. Apakah itu di mana kita menyaksikan? Karena Yohanes 19 ayat 3-4 berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya, ya, dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Haleluya. Jadi itulah kita perhatikan, ya, yang di Kejadian 2 ayat 23 tadi menjawab akan hal itu. Haleluya. Karena ketika Allah memberikan kepada Adam mempelainya yang berasal dari tulangnya, dari tulang rusuknya. Inilah dia, daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Jadi ketika Allah memberikan Kristus mempelainya, roh memberikan daging itu, mempelai, dia ditusuk di lambung di bawah jantungnya. Ya, dan air, darah, Roh Kudus, ya, atau roh itu keluar. Itu menjadikan daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya. Ya. Jadi itulah kita adalah daging dari tulang itu. Mempelai wanita merupakan daging dan tulang-tulang Kristus. Haleluya. Jadi, apakah mempelai Kristus akan memiliki suatu pelayanan sebelum pengangkatan? Tentu.
Itulah yang sedang berlangsung pada saat ini. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa ada gembala, ada penginjil, ada pengajar, ya, mempelai wanita memiliki sebuah pelayanan yang benar, bukan hanya sekedar seperti tadi, hanya sekedar mengetok. Jadi pelayanan di zamannya. Jadi pelayanan itu di zamannya, bukan di zamannya. Pelayanan pada saat ini, zaman Laodikia ini, bukan pelayanan bagi zaman Philadelphia atau Pergamus atau Tiatira. Tetapi pelayanan pada hari. Kita kembali lagi mengingat pelayanan akan wanita Samaria tepat pada waktu itu. Haleluya. Dan juga roh Phoenicia. Dan dia tidak pernah melakukan hal seperti yang dilakukan sebelum Yesus Kristus tampil di muka bumi. Bagi siapa dia akan mengadu? Bagi siapa dia akan meminta sesuatu? Kalau bukan kepada Mesias. Itulah kerinduan hati itu. Ada dalam diri mereka. Dan mereka adalah sebagai perlambang bagi mempelai wanita. Yesaya 43, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Yang mengaku dirinya Kristen ini hanya sekedar membaca dan bisa bertindak benar-benar sesuai dengan pikiran mereka, bukan sesuai dengan pikiran Tuhan. Kalau mereka berpikir ketika seorang pengajar atau seorang pendeta, seorang gembala atau siapapun yang datang, pokoknya persiapkan jalan, ratakan, luluskan pada belantara apapun itu. Dan mereka tidak tahu bahwa padang belantara itu apa. Padang belantara adalah kehidupan tepat bagi orang-orang pilihannya Tuhan. Karena itu seiring dan sejalan. Tidak bisa dipisahkan. Dan kita tidak bisa dipisahkan dari padang belantara atau dari padang gurun. Gak ada jalan itu. Sudah gagal nanti firman Tuhan. Matius 7 ya, ayat 13-14 akan gagal. Karena sesak dan sepilah jalan. Karena lebar dan luaslah jalan. Yang ditentukan bagi mempelai wanita adalah jalan padang gurun dan belantara. Haleluya. Glory. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Kenapa harus kenapa harus di padang gurun? Menunjuk padang gurun karena Tuhan tidak mau berjalan di jalannya iblis. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Haleluya. Karena hanya yang bisa bekerja karena hanya untuk bisa bekerja di lokasi ini hanya orang-orang percaya. Hanya mereka lah yang mau meluruskan jalan ini di padang belantara di padang.
Haleluya. Bukan berarti membawa cangkol, membawa apa, tetapi kelima pancara inilah alat kita untuk bekerja bagi diri kita sendiri. Untuk mempersiapkan supaya Mesias berada di dalam kita. Itulah maksudnya. Karena tidak bisa dipisahkan antara Mesias dan mempelai wanita. Harus menyatu. Jadi kelima pancara ini harus bekerja keras segiat-giatnya untuk mempersiapkan. Karena sesak dan sepilah jalan untuk kepada kehidupan. Jadi ini harus dipersiapkan, dikoreksi apa yang banyak salah, apa yang ada, dipersiapkan, diluruskan, diratakan. Amen. Supaya Mesias masuk ke dalam palungan kita. Haleluya. Itulah sebabnya ya, Maleakhi 3 ayat 1, Yohanes Pembaptis selalu mengingatkan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dan dari mendarat Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Siapakah baiknya? Orang-orang percaya. Bukan ke gereja, bukan ke situ. Supaya masuk ke baiknya. Untuk menjawab tadi bahwa kita adalah Kristus, kita adalah tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Haleluya. Glory. Itulah enaknya di dalam pesan ini bagi mempelai wanita. Mudah untuk mencerna, cepat menangkap. Haleluya. Glory. Ibarat sekolah udah kuliah semuanya. Bukan lagi SMP, bukan lagi SMA. Jadi kita melihat, menunjuk tadi, kita mengingat ketika Maleakhi 3, berarti sudah menunjuk kepada Yohanes. Kita tahu bahwa hanya 3 hal atau 2 hal yang diketahui oleh Yohanes. Ketika dia berada di padang belantara atau atau berada di hutan sana. Ya hanya yang dia tahu adalah kapak, ular. Dia nggak tahu sama sekali untuk membaca, menulis pun nggak tahu. Ya, tetapi ketika roh itu bekerja dalam dia, maka semuanya dia ketahui. Lebih pintar daripada ahli. Bukan ahli dari suatu negara bagian. Tetapi yang paling ahli di dunia ini, dia tidak akan mampu menandingi Yohanes. Haleluya. Bisa dia mengatakan, ya, memperingatkan orang-orang, menunjuk kepada orang, siapakah mereka yang sebenarnya. Kalau kita sudah membaca atau mengingat Yohanes, Maleakhi 3, ya, berarti sudah langsung menyambung kepada Maleakhi 4 ayat 5. Berseru-seru. Persiapkan. Yohanes mengingatkan orang-orang pada kedatangan Kristus yang pertama. Elia, Malaikat 5 juga mau berseru-seru untuk memperingatkan untuk kedatangan Kristus yang kedua. Jadi itu selaras dan tidak bisa dibedakan karena itu hal yang sama, selalu mengingatkan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa yang ada di tangannya Yohanes?
Kamat sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Haleluya. Apa yang diucapkan oleh Yohanes ketika Yesus Kristus tampil di bumi, itu juga yang dikatakan. Haleluya. Lukas 3:17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dan siapapun yang tidak bisa memadamkan, bukan seperti api Nebukadnezar yang disiapkan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu gak terasa bagi tubuhnya mereka bertiga. Karena di dalam api itu ada 4 kelihatan. Ada roh Tuhan untuk menjaga mereka di dalam tungku perapian itu. Dan ada 3 orang pilihannya. Haleluya. Glory. Dan Kisah Rasul 2 ayat 20 dikatakan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Kita perhatikan. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Berarti sudah ada tanda-tanda untuk supaya manusia berubah dan bertobat. Itulah yang dimaksudkan. Sebenarnya ketika Kristus berada di kayu salib, hal ini sudah terjadi. Karena matahari akan sudah berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah nampaknya pada waktu itu. Karena tidak tahan. Karena si pencipta itu telah disalibkan. Dan itu akan digenapkan. Semua hampir orang-orang sedunia kadang-kadang tidak percaya dan bimbang. Masa si pencipta langit dan bumi dan segala isinya disalibkan? Karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami. Ya. Ini selanjutnya kepada Maleakhi ayat 3 dan Maleakhi ayat 4 ayat 5. Kita baca lagi di Kita baca lagi di Wahyu 5, 8 dan 9. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sesungguhnya keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Kita lihat ini. Ada keempat makhluk. Sudah pernah kita bahas. Dan ke-24 tua-tua juga sudah pernah kita bahas. Di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Kemenyan adalah penyembahan. Itulah doa-doa orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Membeli mereka.
bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Yohanes tidak layak untuk membuka meterai-meterainya, hanya anak domba tersebut. Karena hanya dialah yang berhak membuka meterai-meterai itu. Karena dia adalah seorang penebus. Dari kaum, dari bangsa, ya, ada di tiap dan juga dari tiap-tiap suku. Haleluya. Siapakah mereka? Tetapi kita melihat bahwa di Wahyu 5:8 ini ke-24 tua-tua. Mereka ada tua-tua di sana dan juga makhluk-makhluk. Keempat makhluk. Kita sudah tahu makhluk yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Haleluya. Jangan lupa makhluk-makhluk itu. Keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua. Baca lagi nih. Wahyu 6:11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan, dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Harus genap 144.000. Dan bagaimana tentang Musa dan Elia? Mereka akan tampil ke muka bumi lagi sebagai saksi dan mereka akan mati. Setelah mereka mati dan hidup kembali. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan, dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ini menunjuk bukan kepada hanya bangsa Yahudi, tetapi juga kepada mempelai wanita. Haleluya. Karena berbicara jubah putih adalah pakaian mempelai wanita. Ya. Jadi kita lihat bahwa saya sudah katakan tadi bahwa anak domba sudah meninggalkan kursi, ya, kursi dan tampil di muka bumi sebagai mediator, sebagai utusan. Ketika anak domba itu meninggalkan kursi takhta itu, jadi turun ke bumi. Untuk apa? Menebus. Menebus bagi gereja, juga bagi mempelai wanita. Jadi penebusan yang berikutnya yang dibuka adalah bagi orang-orang Yahudi yang 144.000 orang. Sebab dia sudah berjanji bahwa dia akan memotong pohon itu.
Memotong pohon itu artinya untuk supaya dicangkutkan ranting yang lain, yaitu dari bangsa kafir. Untuk supaya kita mendapatkan kehidupan daripada Yesus. Itulah sebabnya tidak bisa dipisahkan. Karena ranting itu pun bukan berarti asal ranting saja. Haleluya. Jadi anak domba itu dan penebusan selesai dan semua akan ditebus, sudah ditebus dan sudah tercantum pada kitab itu. Jadi membuka kitab yang satu dan juga membuka kitab yang lain. Haleluya. Kita baca di Wahyu 7:14 supaya jelas. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kita lihat ini. Jadi mereka diberikan jubah putih. Dengan orang-orang yang membasuh jubah mereka di dalam darah anak domba. Haleluya. Jadi kita melihat antara perbedaan orang-orang Yahudi dan juga bangsa kafir. Haleluya. Jadi itu berbeda. Karena kita lihat bahwa kita mendapati di sini bahwa mereka diberikan jubah putih. Mereka masing-masing telah diberikan jubah putih oleh kasih karunia. Jadi mereka ini sudah membasuh jubah mereka di dalam darah anak domba. Ya, yang tampil adalah kumpulan orang yang banyak yang tampil di hadapan Allah yang berasal dari semua suku, bahasa dan bangsa. Dan mereka ditujukan dengan tepat kepada para martir dan orang-orang Yahudi. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil bergabung 1260 hari lamanya. 3,5 tahun. Haleluya. Jadi itulah sebabnya jika semua orang saleh naik ke dalam pengangkatan, dari manakah Elia dan Musa berasal? Jadi apakah mereka akan merupakan orang Yahudi atau akankah Elia yang diberikan kepada kita bersama-sama dengan mereka? Jadi banyak hal-hal, sebuah pertanyaan yang dimana kadang-kadang orang sangat bingung akan hal itu. Tetapi firmanlah yang menjawab firman. Seolah-olah firman itu bertentangan, padahal tidak ada yang bertentangan di dalam kitab. Jadi bangsa kafir yang akan diurapi dengan roh ini untuk memanggil keluar orang-orang dari bangsa kafir yang akan disingkirkan. Seluruh gereja semuanya telah dibawa naik. Dan kedua nabi pasal Wahyu 11 tampil. Setelah tampil Wahyu 11, maka nanti kesusahan berlangsung dan juga kitab-kitab akan dibuka. Tetapi mempelai wanita tidak ada kaitannya dengan Wahyu 11. Tidak ada kaitannya dengan kesusahan besar. Karena mempelai wanita sudah terangkat terlebih dahulu. Saya ingat itu. Haleluya. Jadi masa anugerah bagi bangsa-bangsa kafir diakhiri
dan sudah dikirimkan kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi itu bukan orang-orang yang sama. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itulah sebabnya dikatakan di Wahyu 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di padang di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Untuk menutup, 1 Korintus 11 ayat 9. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Itulah sebabnya seperti yang sudah kita baca kitab Matius tadi, ketoklah pintu. Karena bukan mudah untuk mengetok pintu. Apalagi 1 Korintus 11, 29 ayat 30. Karena tubuh kita, karena kita berasal dari Kristus. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Haleluya. Berarti dengan kata lain, kalau memang demikian, dengan iman bahwa kita benar-benar berdoa dan sungguh kepada Tuhan memohon, meminta, maka apapun yang kita alami di dalam tubuh kita akan percaya bahwa itu akan sembuh. Haleluya. Jikalau kita, tubuh kita, kalau kita menyatu dengan Kristus, apapun yang kita memohonkan, karena iman itu berasal dari Kristus juga. Iman kita berasal dari Kristus, maka apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Masa apa yang diminta oleh mempelai wanita, yang diminta oleh istri, tidak diberikan? Itulah sebabnya, kalau kita mengaku bahwa kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada dalam kita, bahwa 1 Korintus 11 ayat 30 tidak akan terjadi. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena apa? Karena tidak ada di 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Kalau kita mengakui bahwa tubuh kita ini berasal dari Kristus, ya, berarti orang yang jatuh sakit tidak akan meninggal. Ya, tidak akan meninggal di luar waktu. Kalau di dalam waktu enggak jadi masalah, kalau Tuhan sudah tentukan. Tetapi banyak orang yang meninggal di luar waktunya, karena tidak mengakui bahwa tubuh Kristus adalah tubuhnya, bahwa Kristus ada dalam dia dan dia ada dalam Kristus. Haleluya. Kalau memang demikian, bagaimana dengan orang kudusnya Tuhan dulu jatuh sakit dan lain sebagainya? Kalau kehendak Tuhan gak jadi masalah. Haleluya. Glory. Pelayanan Malaikat 4 ayat 5 dan 6 pun, dia dan istri dan anaknya pun jatuh sakit dan meninggal. Tetapi kita lihat bukan berarti dia tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi itulah ya waktu yang sudah ditentukan bagi mereka. Haleluya. Yang dimaksudkan
Di sini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang tidak mengakui bahwa Kristus adalah bagian daripada dia. Bahwa dia adalah bagian daripada Kristus. Haleluya. Satu Timotius 6 ayat 10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Duka adalah berarti kematian, kesedihan, kepedihan. Banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, yang melakukan hal ini. Kenapa? Siapakah mereka? Bukan karena punya mobil 2, ya, rumahnya agak bagus, istimewa, dan juga makanannya juga enak-enak. Bukan hanya sekedar seperti itu. Yang dimaksudkan adalah Wahyu 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lompat ayat 15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksanya, dan sambil menangis dan meratap. Loncat ayat 19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka-celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Saya sudah menuju tadi ke Amerika, yang memperkaya dirinya, ya, sudah berbuat cabul dengan dia. Haleluya. Kepada siapa? Kepada Ahab dan Jezebel. Kepada gereja tersebut. Saya sudah katakan tadi, ketika demi perpolitikan mata uang itu kan, untuk memperkaya dirinya. Dan sehingga negara membeli gereja. Itu sebabnya gereja dan negara menyatu. Demi apa? Demi uang. Kalau sudah menyatu negara dengan gereja, apakah tujuannya? Uang. Bukan tujuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka menyatu bukan untuk melakukan kehendak Tuhan yang adalah firman-Nya, melainkan demi uang. Itulah 1 Timotius 6 ayat 10. Haleluya. Sudah menyatu dengan politik. Partai masuk gereja. Pabrik-pabrik pun menjongkok masuk ke gereja. Sehingga, ya, kepala-kepala yang ada dalam gereja tersebut nggak peduli akan jemaatnya. Yang penting kaya diri. Soal keselamatan, nggak, belakangan aja nggak perlu itu. Yang penting masuk partai politik ke dalamnya. Ngeri nggak? Ngeri. Sedih nggak? Sedih. Itulah sebabnya Elia memiliki hati yang sangat sedih. Yang dia tahu hanya dirinya sendiri. Padahal jutaan manusia di muka bumi, puluh jutaan manusia di muka bumi. Masa aku hanya seorang diri saja, Tuhan? Sedih.
bukan melihat dirinya sendiri, tetapi melihat manusia itu. Kemanakah mereka semua? Apakah semua manusia ini sudah melupakan Engkau Tuhan demi politik, demi memperkaya dirinya sendiri, demi untuk memakmurkan dirinya sendiri? Padahal Tuhan sudah benci akan melihat hal itu dari sejak dulu. Dari mulanya Aibah, dari mulanya Nuh. Kalau Sodom tidak memiliki kekayaan yang meluap, yang terkenal di dunia, Tuhan tidak akan membakar. Tetapi sudah memperjualkan belikan. Sudah bercampur antara politik dengan firman. Itulah sebabnya Tuhan membinasakan di zamannya Nuh dan juga Sodom. Zamannya loh. Haleluya. Kita lihat itu. Hal yang sama juga seperti kita. Keluarga kita menjauh dari firman, hati kita sedih. Seolah-olah kita, kapan ini saya buat? Kapan ini saya lakukan? Bagaimana caranya untuk supaya mereka keluar dari sana? Sehingga hati kita pun bertanya, apakah Tuhan hanya kami saja yang takut Engkau pada waktu ini, pada hari ini? Datanglah Tuhan. Tenang aja nah, masih ada saudara banyak di sana saudara. Sekalipun tetangga-tetangga, sekalipun keluarga yang ada di sini ya, banyak saudara di sana. Haleluya. Itulah yang membuat hati Elias. Jadi pedagang-pedagang orang kaya semuanya, mereka akan celaka. Satu jam saja, mereka akan binasa. Haleluya. Kejadian 32 ayat 5 untuk menutup dan 6. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal itu kepada Tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Ada 2 orang di sini yang berbeda antara Esau dan Yakub. Haleluya. Tetapi yang satu dibenci Tuhan, yang satu kasih Tuhan. Sama-sama mempunyai domba, ternak, dan juga uang. Uangnya Yakub tidak diinginkan oleh Esau, nggak perlu bagi dia. Haleluya. Kita lihat antara kedua ini. Tetapi itulah rencana Tuhan, itulah rancangan Tuhan untuk supaya mengenakan firman-Nya. Minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bagi mempelai wanita, firman Tuhan adalah sederhana, karena Tuhan berada di dalam kesederhanaan, di dalam baiknya. Haleluya. Tuhan menambahkan berkat-berkat yang kita dan pengetahuan akan firman Tuhan, untuk supaya kita tetap berada di jalannya Tuhan, di jalurnya Tuhan, untuk supaya kita benar-benar menjadi matang, menjadi sosok seorang manusia sempurna. Dan pujilah untuk kita bagi berdiri untuk menutup ibadah kita. Dan demikian